Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita jumpa lagi ya bersama Setio Hajar Dewantoro ya, di channel YouTube Setio Hajar Dewantoro juga. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada yang bertanya begini, Pak Setio itu kan sering bicara tentang pencerahan, sering bicara tentang menjadi jiwa ilahi, bicara juga tentang menjadi superhuman. Tapi metodenya kok cuma menyadari nafas yang natural. Itu gimana logikanya? Masa cuma begitu doang? Cuma sadar nafas bisa jadi jiwa ilahi, bisa jadi orang tercerahkan, bisa jadi superhuman. Sementara nggak boleh atau nggak harus puasa, nggak mesti kungkum, nggak mesti naik gunung. Gampang amat. Saya mesti jawab apa ya pertanyaan kayak begini, karena itu faktanya ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hal-hal yang Anda pertanyakan itu kan ini jawabannya didasarkan atas pengalaman yang nyata ya. Saya pernah melakukan semua ritual yang itu biasa dilakukan oleh para pencari, para pejalan spiritual. Bah puasa yang bermacam-macam ya. Entah itu kungkum di tengah malam, di kaki gunung, di mata air yang dingin, entah itu juga naik gunung sampai ke puncaknya yang sangat melelahkan. Ya hal seperti itu pernah saya lakukan, termasuk semedi di gua-gua yang lokasinya sangat ekstrim ya. Saya pernah meditasi di gua di Alas di Banyuwangi itu, Alas Purwo. Nah, meditasi di tebing yang di Jogja itu ya pernah gitu ya. Jadi yang gitu-gitu saya pernah melakukan, tetapi jelas fakta membuktikan itu bukan jalan untuk mencapai pencerahan. Saya tidak menjadi tercerahkan dengan semua laku itu, meskipun laku itu tetap ada gunanya. Paling tidak itu membangun mentalitas saya yang sangat tangguh. Nah, sejak 2016, 2017, 2018 saya jatuh bangun ketika saya meniti jalan hening. Teknik menyadari nafas yang natural memang terkesan gampang untuk dimengerti dan diucapkan. Tapi mempraktekannya sebetulnya tidak gampang, saudara dan saudara. Banyak orang begitu dikasih tahu sadari nafasmu, maka langsung yang dia kerjakan adalah bernafas dengan diatur-atur karena dia pahami itulah arti bernafas dengan sadar. Nanti banyak lagi orang yang kemudian begitu diajak mari hening, sungguh-sungguh resapi setiap tarikan dan hembusan nafas, dia malah tegang ya. Dia nggak bisa menikmati nafas itu. Dia maksa fokus, dia maksa konsentrasi, malah nggak ketemu apa yang menjadi tujuan dan tampak dari keheningan yang sungguhnya. Ada lagi mereka yang diajak, ayo ini cuma sederhana kok, hanya menikmati nafas. Pikirannya malah liar ke sana kemari, Mas. Ya, pokoknya ngelamun deh jadinya. Nah, jadi praktiknya nggak gampang. Dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi di Persaudaraan Matahari. Jadi, sedikit sekali murid yang betul-betul bisa menjalankan apa yang saya sampaikan dan saya instruksikan. Sedikit sekali mereka yang bisa betul-betul hening dengan kualitas yang baik. Kebanyakan itu ya udah begitu aja. Judulnya menikmati nafas tapi sepanuh. Judulnya hening tapi malah ngelamun ya. Jadi kalau diukur kualitas heningnya itu rendah, bolak-balik 2%, 3%, banyak yang 1%, nggak naik-naik gitu ya. Ada sih yang udah mulai agak bagus, 5%, 6%, ya itu lumayan lah. Tapi itu sedikit, apalagi yang bisa mencapai kualitas hening 11%, 15%, 30%, itu langka sekali. Padahal maksudnya hening itu betul-betul kita tenggelam di dalam kesadaran menyatu dengan sang sumber hidup dengan meniti jalan nafas kita. Nah, kata kuncinya ada di sini. Jangan
meremehkan teknik menyadari nafas yang natural. Ya, ingat, hidup kita penentunya itu nafas ini. Pembatas antara hidup dan mati adalah nafas ini. Lewat nafas inilah energi hidup itu ada pada diri kita. Jadi kekuatan semesta yang menghidupkan kita itu ya lewat nafas ini. Selain lewat yang lain-lain kayak makan minum. Tapi Anda makan minum tapi nggak bernafas, tetap aja Anda akan cepat mati. Kalau nggak makan kita masih berapa hari bisa hidup asal bernafas. Minum juga sama, tapi nafas ini yang paling krusial. Anda 5 menit nggak bernafas mati. Nah, sekarang lebih jauh. Ketika Anda hanya memperhati, merasakan sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural, di satu sisi Anda bisa menyadari energi hidup, kasih murni, anugerah yang nyata dari Sang Sumber hidup Tuhan yang Maha Esa. Itu membuat Anda bisa sadar bahwa hidup sebetulnya penuh dengan anugerah. Anda bisa mengerti bahwa Anda dikasihi sepanjang waktu dengan murni dan tanpa syarat oleh Sang Sumber hidup. Terlebih kalau kemudian Anda meniti jalan nafas yang natural itu untuk masuk ke dalam hidup. Anda perhatikan betul saat Anda menarik nafas, rasakan ujung tarikan nafas itu di pusat dada Anda, di relung hati. Anda akan mengerti istilah bersemayam Gusti di relung hati kita. Istilah bersemayam bertahta Tuhan di dalam diri kita. Dengan menyadari nafas natural itu kita terhubung dengan pusat kecerdasan tertinggi di dalam diri, pusat tuntunan yang membawa pada keselamatan, pusat dari kasih murni, pusat dari bahagia yang sejati. Jadi kalau orang itu betul-betul hening meniti jalan nafasnya, sadar penuh atas setiap tarikan dan hembusan nafasnya, sadar penuh atas keterhubungan dia dengan Sang Sumber hidup di relung hati ini, ya dia akan terpurifikasi, terjernihkan jiwa raganya. Dia akan bisa mengalami bahagia yang sejati. Dia akan bisa melampaui pikiran rasional dia, bahkan akan sehat dia. Hidup dengan kecerdasan tertinggi, kecerdasan semesta yang ada dalam diri. Dia juga akan senantiasa mendapatkan tuntunan dalam setiap langkahnya yang itu memastikan keselamatan. Ya. Jadi, saya mengalami purifikasi pemurnian jiwa raga, membereskan segala luka jiwa, membereskan segala watak angkara, membereskan ilusi, membereskan yang namanya jejak dosa, membereskan yang namanya jeratan kuasa kegelapan. Ya, dengan kasih murni ilahi yang memancar dalam hati yang saya sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas. Jadi jangan menyepelekan itu kuncinya. Ya. Nah, tinggal ini dipraktikkan bukan hanya dalam hening formal, merem, ya, sila, nggak mesti begitu. Itu perlu untuk latihan, tetapi nanti yang lebih penting lagi adalah dimanapun Anda berada, kapanpun juga Anda tetap sadar penuh atas nafas yang natural itu, nikmati itu, sadari keterhubungan kesatuan dengan Sang Sumber hidup yang meliputi segalanya dan yang bertahta di relung hati Anda. Nah, kalau setiap hari seperti itu, maka otomatis ya, setiap hari pula kita itu dibersihkan dengan tirta perwitasari, dengan api suci ilahi, dengan sinar suci ilahi. Purifikasi berjalan. Yang penting kata kuncinya adalah relax, fase, menikmati segala momen, sadar penuh. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda merevolusi sikap Anda dalam keseharian. Jadi latihan hening itu membuat kita waspada tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Dan kita akan terdorong untuk segera memperbaiki sikap kita. Misalnya, kita sadar bahwa kita sombong. Oh, kita sadar bahwa kita tidak tulus.
Itu akan mudah kalau kita latihan ini. Itu diperbaiki. Begitu muncul rasa sombong, sadari, apa alasan kesombongan Anda? Alasannya kan nggak masuk akal sebetulnya. Alasannya ilusi. Apa yang mau Anda sombongkan? Kalau Anda kaya misalnya, lebih kaya daripada Anda juga banyak. Anda pintar, ya lebih jenius dibandingkan Anda juga banyak. Ya. Dan apapun yang Anda sombongkan itu kan Anda pikir berharga di hadapan manusia. Di hadapan kucing nggak berarti, di hadapan anjing juga nggak berarti. Nah, jadi dengan penuh kesadaran kita membereskan sikap kita. Ini namanya kita bisa lulus di ujian praktek. Kalau tiba-tiba ada pikiran liar, langsung kita stop. Kembali ke menyadari nafas. Kalau ada hasrat manipulatif, stop. Ini menyakiti diri, menyakiti orang lain. Kita kembali kepada sadar nafas. Kembali kepada ketulusan yang itu pasti muncul spontan pada setiap orang yang tajam diri, tajam terhubung kepada yang sejati, yang ilahi di dalam Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, verifikasi ini yang kemudian akan memicu transformasi. Jadi kalau Anda kenal beberapa konsep dalam spiritual, kebangkitan kundalini, aktivasi Merkaba, dan seterusnya, saya katakan apa adanya bahwa ini telah saya alami semua, dan ini adalah buah dari laku hening menyadari nafas. Tidak ada yang neko-neko, tidak ada yang aneh-aneh. Verifikasi tuntas, kundalini pasti bangkit. Kundalini bangkit. Nanti yang namanya Merkaba pasti teraktivasi. Dan terus nanti kita akan mengalami transformasi menjadi superhuman. Itu sederhana sekali. Lakunya secara verbal. Yang susah itu adalah di prakteknya, karena Anda harus menurunkan ego Anda. Anda harus berani mengakui sisi gelap Anda. Anda harus berani bertanggung jawab terhadap apapun kesalahan yang Anda lakukan. Jangan kabur. Jadi yang berarti dalam laku ini adalah bagaimana Anda bisa betul-betul konsisten di dalam kerendahan hati. Konsisten di dalam keberserahan diri. Konsisten di dalam penerimaan terhadap apapun terjadi. Konsisten di dalam hening sepenuhnya, tidak ngelamun sedikit. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Kalau Anda bisa hening, Anda akan bisa memundikkan jiwa. Anda akan dalam kondisi tidak lagi bisa disakiti, dilukai oleh siapa. Anda akan menjadi sangat terjaga dari segala dosa, karena badan kita betul-betul menjadi pemberi alarm. Sedikit saja ada pikiran yang nanti membawa kepada dosa lewat kata dan perbuatan, badan kita akan memberikan sinyal. Stop. Karena badan kita akan sakit begitu kita ada pikiran yang jahat. Sederhana aja saudara dan saudari yang saya kasih. Setelah saya tekun menjalankan laku ini ya, saya nggak mungkin tega lagi misalnya buang sampah. Gitu ya. Nggak bisa, badan saya langsung sakit. Jadi kalau Anda sudah hening dengan sesungguh-sungguhnya, ngelamun dikit aja yang nggak benar, itu badan sakit memberi respon. Kita itu betul-betul jadi susah berbuat dosa, susah berbuat jahat, gitu ya. Karena mikir aja udah salah, mikir aja akan membuat kita langsung nggak enak, nggak nyaman badan kita. Nah, hening pada akhirnya membuat kita selalu dalam kondisi sadar, waspada, setia kepada tuntunan Gusti. Nah, level lebih lanjut dari mereka yang menjalankan laku ini adalah setia penuh kepada tuntunan Gusti. Dan itu yang saya lakukan. Apapun tidak Gusti saya jalani, tidak ada pertanyaan apa-apa, tidak ada kalkulasi untung rugi. Saya cuma bilang sendi kodau, saya jalankan sepenuhnya, sebisa saya. Kesetiaan total itu adalah laku siapapun yang telah tahu tuntunan Gusti lewat keheningan. Ya. Tapi ingat,
Jangan ngawur. Anda belum hening tapi ngaku-ngaku saya dapat Dawud itu demit kalau itu namanya ya. Hening dulu yang benar, murnikan jiwa, Anda baru akan kenali apa itu jauh kusir kita Gusti. Ya. Selamat berjuang. Ini jalan yang tampas, dan tapi saya katakan ini sangat-sangat sulit. Lebih gampang masuk ke alas purwo dibandingkan mengalahkan atau menaklukkan ego Anda. Lebih sulit untuk tidak ngelamun ya, dibandingkan saya naik ke puncak Songoliko. Gitu. Justru karena sulit itulah maka nanti yang berhasil pasti keren. Dan sangat jarang yang bisa berhasil karena sulit. Ya. Lebih banyak orang yang bisa naik ke puncak Songoliko dan masuk kelas pro ketimbang orang tercerahkan. Nah, tercerahkan itu tidak mudah, saudara. Lakunya kayak gampang, pada prakteknya tidak gampang, berdarah-darah secara simbolik, secara metafor. Memang ini butuh perjuangan luar biasa. Dan saya sudah berhasil melampauinya. Saya membagikan semua rahasia ini pada Anda. Kalau Anda mau, silahkan ikuti. Nggak percaya, ya nggak usah. Apa? Ya, yang pasti saya sudah menemukan hidup surgawi lewat jalan ini. Selamat belajar, selamat bertumbuh. Terima kasih. Tangan dong. Terima kasih.